Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Madrasah PowerPoint. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita sudah memasuki part yang ke-10 dari tutorial Basic PowerPoint. Nah, setelah kita mempelajari banyak hal yang basic, selanjutnya kita akan memasuki part yang ke-10, yaitu tentang manajemen slide. Di manajemen slide kali ini, kita akan belajar tentang pertama, menambah, mengatur, dan menghapus slide. Ini bagian yang cukup penting. Kemudian berikutnya memilih layout slide, lalu menampilkan dan menyembunyikan slide, switch beberapa file slide PowerPoint, lalu bagaimana menggunakan efek blur, lalu slide master, bagaimana cara membuat slide master. Lalu yang berikutnya adalah membuat slide number. Yang berikutnya remove background dari sebuah picture. Lalu bagaimana caranya membuat gradient. Nah, itu dia adalah part yang ke-10, di mana part ini merupakan akhir dari tutorial PowerPoint di bagian basic. Baik, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana caranya membuat, menambah, mengatur, dan menghapus slide. Nah, cara untuk menambah ada banyak hal. Yang pertama bisa dengan menggunakan keyboard, yaitu dengan menekan tombol enter. Misalnya kita ada di posisi seperti ini di bagian 38, maka kita cukup menekan enter, maka akan muncul slide yang berikutnya. Oke, kita akan delete. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga bisa menggunakan mouse, yaitu dengan menekan klik kanan lalu new slide, maka akan muncul slide yang baru dengan layout yang masih kosong. Nah, juga kita bisa menggunakan yang ketiga, caranya dengan klik kanan lalu klik duplicate slide. Ini menduplikasi slide yang aktif sehingga secara konten semuanya akan persis sama. Kita klik maka ini sama. Nah, ini adalah caranya menduplikasi slide. Atau kita juga bisa menggunakan keyboard untuk menambah slide. Untuk versinya adalah duplicate, yaitu dengan Ctrl D, maka dia akan otomatis duplikat dari slide yang sedang aktif. Nah, itu dia cara untuk menambah slide. Oke, nah selanjutnya adalah menambah, mengatur, dan menghapus slide. Oke, selanjutnya adalah mengatur slide. Mengatur slide di sini bagaimana caranya memposisikan slide tertentu itu bisa naik ke atas atau turun ke bawah. Misalnya kita akan mengatur di bagian ini. Ini kita misalnya akan posisikan di bawahnya. Kita cukup klik tombol di mouse sebelah kiri, lalu tekan, ditahan, dan kita gerakkan ini ke bagian bawah, maka dia akan berpindah. Pun juga sama. Jadi cukup dengan mouse, dengan klik tahan sebelah kiri, atau kalau di keyboard berarti juga sama, sebelah kiri ditahan lalu pindahkan. Nah, seperti jadi hold and drag. Itu adalah cara untuk mengatur slide. Atau juga teman-teman bisa menggunakan ini tampilan, dan tampilan seperti ini. Ya, jadi teman-teman tinggal geser seperti ini untuk melihat semua slide ya. Jadi bisa diperkecil. Kita punya slide-nya seperti apa sehingga bisa tahu nih urutannya 38, 39, 40 untuk bisa menghitung secara waktu cukupkah dengan waktu yang ada, atau kita juga bisa prediksi di satu slide tertentu itu kita punya waktu berapa menit untuk presentasi. Nah, itu adalah cara untuk mengatur slide. Lalu yang berikutnya adalah menghapus slide. Ya, ini cukup mudah banget ya, tinggal delete aja, maka ini akan terhapus. Atau klik kanan dan delete slide. Oke, itu dia menambah, mengatur, dan menghapus slide. Oke, yang berikutnya adalah memilih layout slide. Jadi slide itu punya layout. Caranya adalah dengan klik kanan lalu pilih layout. Di sini ada banyak layout yang sudah tersimpan. Ada yang dari Office theme-nya sendiri, ada yang beberapa kita bisa buat. Nah, seperti ini misalnya ada judulnya adalah title slide, title and content, section header,
untuk content comparison pembandingan, title only jadi judul aja atau blank, atau konten dengan caption atau picture with caption. Jadi cukup misalnya kita mau pilih yang comparison, kita tinggal klik, maka kita punya layout slide yang seperti ini. Oke, nah layout ini muncul dari mana? Layout ini bisa muncul atau sangat customized, jadi akan sangat banyak layout yang kita miliki, yaitu dari slide master. Nah, kita coba berpindah ke bagian yang ini, maka kita bisa juga punya layout yang, nah ini adalah bawaannya. Kenapa yang tadi ada warnanya? Karena tadi di bagian custom, yaitu di desainnya ini sudah menggunakan desain yang saya buat sendiri, yaitu seperti ini. Nah, oke, misalkan kita buat slide yang baru, kita pilih desain, misalnya desain yang ini ya. Nah, ini nanti secara bawaan layoutnya maka juga sama ya, ada title slide ini yang tadi ya ada 9 ya. Jadi title slide aja, titlenya aja, ada title dan konten ya. Nanti ada section header. Jadi kalau misalkan di enter ada 9, maka setiap bagian itu punya layoutnya sendiri. Misalkan yang pertama adalah title slide, yang kedua kalau di enter biasanya kelihatan layoutnya seperti ini semua. Tapi kan kita perlu, misalnya kita butuh yang bagian title sama konten, oke seperti ini. Yang ketiganya kita butuh kita mau ada 2 konten yang dibandingkan, misalnya begitu ya. Jadi nanti kita bisa munculkan di bagian isinya itu yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seperti ini. Nah, ini misalkan perbandingan apa gitu ya. Nah, jadi sudah sangat mudah, kita coba tuh dengan layout atau seperti ini, layout dengan konten. Jadi ini misalkan kontennya tulisannya caption, maksudnya apa, jadi penjelasan, lalu ini gambar. Jadi layout ini membantu kita dalam mempermudah presentasi. Atau misalkan seperti ini kita juga ada batu. Misalkan jadi ini juga bisa kita gunakan. Ada banyak layout yang disediakan oleh defaultnya dari si PowerPoint itu sendiri. Oke, teman-teman, kita akan berpindah. Jadi ini cara memilih layout slide ya. Oke, kita akan enter. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah cara memilih layout slide. Nah, cara membuat layout slide-nya ada di bagian slide master. Lalu yang berikutnya adalah menambah. Ini tadi kita posisikan ke atas ya. Ini menambah, mengatur slide, memilih layout slide, menampilkan dan menyembunyikan slide. Oke, baik. Nah, ketika kita presentasi, kita ada kalanya cuma ingin menampilkan dari 10 slide itu misalkan hanya 6 yang ingin kita tampilkan. Entah karena memang audiensnya cukup hanya dengan 6 itu ya, atau misalkan dengan sekian banyak kita tidak perlu lagi buat slide terpisah. Jadi kita membuat duplikat slide tapi dengan konten yang berbeda, tapi cukup ada satu slide yang terus kita pakai di beberapa kesempatan, tapi beda-beda yang ingin kita tampilkan ke audiensnya atau keperluannya berbeda. Nah, misalnya kita seperti itu kondisinya, maka kita cukup dengan menggunakan namanya di hide ya, slide-nya di hide. Jadi tinggal klik kanan lalu hide slide. Nah, misalkan seperti ini. Nah, perhatikan di sini, ini kalau slide aktif maka tandanya seperti ini ya, slide-nya aktif, kemudian di nomornya di sini ini tidak tercoret. Nah, kalau kita klik hide slide, maka warna menjadi seperti buram ya, ini tercoret. Nah, di tampilan preview kita sebetulnya ini masih muncul, tapi kalau nanti di slideshow nanti akan lompat dari memilih layout slide ke switch beberapa file. Nah, yang menampilkan dan menyembunyikan slide ini akan tidak muncul atau tersembunyi. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, perhatikan dari sini, maka akan lanjut nih dari slide nomor 39 yang akan loncat ke nomor 41. Nah, ini ya. Jadi yang 40-nya terlewat karena di hide, atau misalkan beberapa
Nah, kita bisa pilih sekaligus ya, misalkan kita mau hide 3 sekali 4 sekaligus, ya udah di hide ini ya. Jadi loncat dari nomor 38 ke nomor 43. Nah, ini dari 38 ke 43. Oke, itu dia caranya menampilkan atau menyembunyikan slide. Nah, untuk mengembalikan ya cukup di blok aja, diseleksi semuanya, lalu unhide atau dicentang lagi ini bagian hide slide-nya. Oke, lanjut slide master. Nah, slide master saya pernah buat di part yang spesial, tapi kali ini saya akan review sedikit saja. Gimana cara buat slide master? Ini kita bisa masuk ke view, lalu klik slide master. Nah, ini adalah slide master teman-teman. Jadi layout yang tadi ini adanya di sini. Teman-teman bisa bikin layout sendiri. Misalnya kita akan enter, lalu kita ubah layoutnya, misalnya di sini kita bisa masukkan placeholder picture di sini. Kita akan buat yang namanya 3 bagian ya, jadi tiket seperti ini. Kemudian insert placeholder dalam bentuk teks. Jadi teks ini bisa berubah-ubah ya. Oke, ini yang besar. Atau kayak begini, hapus saja. Nah, kita duplicate ke sini, ini juga kita duplicate. Nah, lalu fontnya kita akan ubah warnanya ke warna putih. Tidak akan kita ubah ya warna putih ya. Oke, nah ini teman-teman, ini adalah layout. Ini namanya custom layout used by Noteslide. Kita bisa rename layoutnya. Misalnya apa ya? 3 picture, nanti bebas ya namaannya. Sudah teman-teman ingat. Oke, kita rename. Oke, nah ini adalah cara membuat slide master. Nah, kita juga bisa nambahin. Nah, ini seperti ini nggak bisa diklik karena ini ada di bagian atas di sini. Ini slide induknya. Jadi ini akan digunakan untuk semua slide. Kita bisa bikin induk yang baru. Jadi ini set slide master. Nah, ini caranya, ini slide master yang kedua di dalam satu slide kita bisa gitu ya. Ya. Nah, kita akan close teman-teman. Oke, nah tadi kita akan enter. Tadi ya, kita akan praktekkan cara menambah layout slide. Kita klik kanan lalu layout. Nah, ini sudah muncul 3 picture. Jadi ini adalah layout yang baru kita buat. Jadi kita bisa klik di sini judulnya layout baru. Ini ya, kita bisa tambahkan gambar. Oke. Seperti ini, kita bisa tambahkan juga ini berdasarkan icon ya. Kita ini aja lah ya. Nah, teksnya bisa kita langsung edit tuh. Jadi kita tidak perlu bikin text box ya. Kan kalau misalkan yang manual teman-teman kan bisa begini ya. Nah, bisa gini nih. Ini katakanlah bukan layout ini ya. Nah, kalau kita mau bikin kayak begini kan kita nggak tahu ya, misalkan, atau kondisinya biasanya kalau yang otomatis itu kan ketika di enter biasanya bawaannya yang setelah judul ya, biasanya yang begini kan bawaannya dari bawaan baku dari PowerPoint. Nah, padahal layout itu udah banyak, jadi bisa kita pakai. Kalau misalkan ini dari layout yang tersedia nggak cukup, maka kita bisa bikin slide master. Nah, tapi biasa kalau misalkan yang manual kan bikinnya kayak gini, perbandingan misalkan. Perbandingan tadi kalau kita mau bikin ada 3 bagian seperti ini.
Maka kita biasanya ini dihapus, habis itu insert, habis itu ke text box ya. Nah, text box kayak begini, terus di duplikatnya juga Ctrl C Ctrl V ya. Pertama begitu kan. Nah ini habis itu Ctrl C Ctrl V itu langsung berubah, dan ini nggak sejajar seperti lagi. Ya nanti ada caranya gimana supaya bisa langsung sejajar di duplikatnya. Nah kalau gini kan satu lagi ya, bentar ya, kayak gitu ya biasanya ya. Nah ribet banget kan ya, lalu diubah, jadi ketengahin, terus di insert gambarnya ya. Nah kayak begitu lah ya. Nah sebenarnya ada cara yang cepat ya, gimana cara yang menduplikat seperti ini. Misalkan ini sejajar, habis itu jaraknya bisa sama antara bagian yang satu dengan yang lain. Jadi itulah kita nanti akan belajar itu ya. Nah itu dia cara untuk membuat layout teman-teman. Oke, kita akan saja sini ya. Oke, nggak usah. Nah itu adalah cara membuat layout. Slide master ya. Itu adalah untuk slide master. Ada di part yang seberapa ya, ada di video sebelumnya. Itu adalah terkait dengan slide master. Nah slide number juga sama. Ini pernah saya praktekkan ya, ada di part yang sebelumnya. Tapi sebentar saja. Jadi slide number ini ada di bagian insert, kemudian nanti ada di number ya. Oke, di bagian sini nih. Nah, insert slide number. Jadi teman-teman bisa ke bagian header atau footer, nanti ada di slide number, atau juga bisa langsung ke sininya. Sama juga, nanti masuk ke slide number ya. Jadi slide number cukup dengan diklik, maka dia akan muncul. Nah ini slide page number. Kalau slide number itu jadi di bagian ini ya. Nah ini hilang di pojok kanan bawah. Awalnya ada number, sekarang hilang. Kita akan kembalikan. Jadi caranya insert apply to all, tuh nomor 45. Nah tapi ini udah saya edit ya, ada kotaknya. Nah itu dengan cara apa? Dengan menggunakan slide master. Oke, kalau yang default yang biasa kayak begini nih. Misalnya ini ya. Kita akan, ini kan belum ada belum nomornya ya di bagian pojoknya. Belum ada 1, 2, 3, 4-nya. Kita tinggal ke insert, habis itu number, saya tambah apply to all. Nah ini ada di bagian sini ya. Ini kalau kita present, ini ada 1, 2, 3 itu ada di pojok kanan bawah. Nah tapi ini kita bisa custom ya, bisa di bagian code ditambahin kotak atau warnanya berubah dan seterusnya. Oke, baik itu teman-teman untuk slide number. Selanjutnya remove background picture. Oke, nah untuk kali ini juga pernah saya praktekkan, ada di slide khusus gimana caranya remove background. Oke, jadi kali ini saya skip aja ya karena agak panjang. Jadi di sini untuk pengenalan saja. Nah yang berikutnya adalah membuat gradient. Nah gradient ini bisa dengan di shape. Jadi teman-teman kita bisa bikin gradient, atau juga di bagian format background kita tinggal ke kanan, kemudian pilih format background, dan nah ini adalah gradient. Gradient itu perpaduan antara dua warna atau lebih sehingga terbentuk ya gradient. Itu perbedaan ya, perbedaan warna. Kalau solid itu satu warna, misalkan kayak gini ya, biru ya udah solid. Kalau gradient, nah ini ya dari biru ke ungu, atau bisa ditambah tuh, jadi bisa banyak warna misalkan ke ini. Tapi nanti ini juga perlu dipertimbangkan estetikanya, karena dengan banyak warna pastinya kan jadi nggak bagus kalau ternyata nggak tepat. Tapi kalau misalkan tepat pemilihan warnanya, paletnya, nah dari sebelumnya palet nanti akan terbentuk warna yang bagus sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini saya gunakan dua warna aja, yaitu warna biru dan
warna ungu ya, nggak tahu kalau ibu-ibu biasanya kan banyak banget ya nama warnanya, ini apakah ungu aja atau apa ya. Oke, itu aja ya. Nah, itu adalah cara membuat gradien. Jadi gradien bisa diterapin di sini di format background, atau juga kita terapin di misalkan bikin shape. Nah, di shape juga kita bikin gradien, klik kanan format shape. Jadi shape-nya juga bisa dibikin gradien ya. Misalnya ini gradiennya antara warna biru muda ke misalkan ke biru tua kayak gini, atau misalkan ke kuning atau ke hijau ya, kayak begini misalnya. Jadi kita bisa atur, ini namanya gradient, adanya di shape, ada di format background, nanti di font juga bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan nah ini font. Kalau font ya, jadi kalau misalnya di fontnya tebal, ini kita juga bisa bikin teksnya itu gradient, tidak solid satu warna. Oke, tapi nanti untuk teksnya misalkan yang tebal ya, teks tebal misalkan seperti ini, kita bisa buatkan teksnya teks gradient, jadi text fill lalu teks gradient, warnanya misalkan warna biru ini ya. Ini kan solid. Nah, kalau kita gradient maka akan seperti ini ya. Jadi ada putih biru dengan biru muda, maka ada seperti ini. Nah, ini adalah gradient diterapkan di dalam teks. Jadi bisa diterapkan di teks, bisa di shape, bisa di background. Jadi berubah. Nah, itu dia tentang membuat gradient. Oke, yang berikutnya, oke, itu finish. Itu teman-teman, jadi ini adalah part yang terakhir untuk di bagian basic, di bagian dasar. Nanti kita akan berlanjut ke level yang intermediate atau medium, atau setelah basic, apa namanya itu ya. Nah, jadi kita udah belajar gimana caranya menambah, mengatur, dan menghapus slide. Lalu gimana cara memilih layout slide dan menampilkan menyembunyikan slide. Lalu sebelumnya juga kita switch beberapa file ya. Jadi terlibat ya, ada dua ya, switch beberapa file teman-teman. Tadi beberapa kali saya bergeser atau berpindah dari slide yang ini ke slide yang berikutnya atau yang lain. Nah, ini ada di bagian atas ya. Di sini ada switch windows. Ini cara untuk bisa cepat pindah ke slide berikutnya, meskipun kalau di beberapa laptop itu ada bantuan dari keyboard dengan menekan tombol Alt dan Tab ya, seperti ini. Jadi kita bisa berpindah. Nah, tapi untuk yang bawaan dari PowerPoint sendiri maka ada fitur ini switch window. Nah, kalau misalkan belum ada, teman-teman bisa pilih ke di customize quick access toolbar ya. Di sini ada tanda kayak gini ya. Oke, tinggal pilih more comments. Nah, di sini bisa teman-teman tampilkan ini ada switch window-nya, ini misalkan di remove. Nah, ini remove, kita bisa tambahkan tadi switch window. Ada ya, switch window ya. Oke, popular comment. Switch window ini. Switch window. Nah, ini switch window. Tinggal add. Dan juga banyak ya. Jadi ya kalau teman-teman mau bikin quick accessnya di bagian atas ini tinggal ditambah. Nah, saya juga membuat ini. Jadi kalau ini supaya cepat buat nge-crop, ini pakai quick access dan nanti bisa kita tambahin. Nah, misalkan yang begini ya. Misal gini ya. Nah, kita punya gambar gini, terus kita pengen cepat banget ya. Kan biasanya kalau di crop pengen jadi 16:9, tinggal ke sini, habis itu nah ini crop
aspek rasio plus 16:9. Terus kita atur bagian mana yang muncul. Kita bisa tarik kan begini. Nah udah gitu ya. Nah saya punya fitur yang cepatnya, jadi ini untuk mempercepat. Nah itu caranya, ini tinggal saya tambahin aja, saya aktifasi ini, dan ini bisa dengan ALT. tuh ALT nya ini nomor 7, jadi kita bisa gunain. Nah jadi klik dulu ininya, karena kalau nggak diklik nggak aktif nih ya, nggak aktif. Klik dulu habis itu ALT 7, menggeser. Jadi itu cara cepatnya, jadi kita nggak perlu ketik-ketik lagi atau nih. Tapi kalau kita udah punya kebutuhannya, apa yang pengen yang selalu dibuat gitu ya, atau yang selalu digunakan kayak gitu ya. Nah itu dia. Nah itu ada tips, spill tips ya, dan trik yang cepat. Oke, tadi caranya untuk switch ke beberapa file. Nah oke, kita bisa juga bikin efek blur. Tadi aja kita akan buat, misalkan dari gambar ini kan kontras, kita akan bikin efek blur. Ini sebenarnya efek atau fitur dari picture tools ya. Jadi kalau kita klik, maka picture tools untuk parameter ini akan aktif. Nah remove background yang tadi saya sebut itu ada di bagian ini. Oke, silahkan bisa kontak video yang khusus terkait remove background. Lalu di bagian untuk picture styles, kita bisa menggunakan ini untuk membuat efek blur ya. Jadi di picture correction ada yang namanya sharpness ya, atau ketajaman. Nah ini adalah untuk membuat foto kita menjadi blur ya, di Photoshop atau di yang lain di Corel. Nah itu ada efek sendiri ya. Nah ini di sini kalau di PowerPoint ada sharp point, jadi kita tinggal perkecil aja menjadi misalnya minus 48. Kita udah ya, langsung ngeblok ke gampang banget. Oke, efek blur ya kayak gitu ya. Kita bisa duplicate, habis itu kita remove background, misalnya di area ini kita pertahankan. Nah ini adalah caranya untuk tadi ya, untuk remove background dan kemudian objek. Nah, di bagian ini mukanya aja yang blur ya, kemudian kita akan crop. Yang ini akan kita buat kontras misalnya, lalu badannya dibikin blur, yang ini akan kita bikin blur. Misalkan minus 60. Nah, fokus di mukanya, yang lainnya ngeblur. Kalau sebelumnya kan begini, ini tangannya kelihatan, terus kita buat ngeblur, jadi fokus ke mukanya. Oke, itu dia teman-teman. Jadi kita bisa gunain banyak fitur yang ada di PowerPoint untuk bikin sesuatu yang menarik ya. Nah itu dia efek blur di PowerPoint. Oke teman-teman, udah semua yang saya share untuk part yang ke-10 ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial intermediate yang berikutnya di level menengah, setelah level basic yang 10 part ini ya. Ternyata cukup banyak yang kita bisa pelajari dari awal ya, terkait dengan workspace, kemudian manajemennya, kemudian layout, lalu presentasi gimana caranya membuat, menayangkan, dan seterusnya, lalu video, multimedia, gambar dan ilustrasi ya, ada shape, icon, lalu gimana membuat teks, tabel, dan formatting ya, kemudian style dan desain di template, lalu animasi dan transisi, dan yang terakhir adalah terkait dengan manajemen slide. Jadi silahkan teman-teman, kita bisa pelajari PowerPoint yang canggih ini dan bisa kita gunakan untuk keperluan di aktivitas kita masing-masing. Itu saja bisa saya share, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.